Halo teman-teman, saya Queen. Saya Anggun. Perubahan zaman membawa banyak sekali tantangan, terutama di dunia hukum. Oleh karena itu, Indonesia melakukan pembaruan pada KUHP baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini, terutama dalam 3 aspek. Yang pertama dalam tindak pidana, yang kedua kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dan yang terakhir pidana, yang akan disampaikan oleh teman-teman kami selanjutnya. KUHP nasional mengalami perubahan dari aturan yang sangat formal menuju pendekatan yang menyentuh hal-hal pokok dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 yang mengakui adanya living law yang sebelumnya pada KUHP lama tidak dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya, pada pasal 12 mendefinisikan bahwasanya tindak pidana yang lebih komprehensif yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik secara objektif maupun subjektif, yang memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibanding KUHP lama. Double criminality dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 berkaitan dengan berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana di luar negeri. Dalam KUHP baru, double criminality ini mengatur bahwa pemidanaan terhadap perbuatan lintas negara hanya akan berlaku jika tindakan tersebut disetujui oleh dua sistem sekaligus, di Indonesia dan di negara tempat kejadian. Pengelompokan tindak pidana kini dibuat menjadi lebih sistematis, yang dibuat berdasarkan tingkat keseriusannya, yang seakan-akan ada tingkatan dan pengkategorian seperti berat, sedang, dan ringan. Nah, hal tersebut bertujuan agar penjatuhan sanksi dapat lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. 3. KUHP nasional secara progresif mengatur tentang subjek hukum baru yang kini bukan hanya orang perseorangan atau naturlis ke person, tetapi pada pasal 45, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Baik, selanjutnya terkait pertanggungjawaban sebuah individu. Pasal 36 mengatur tentang pertanggungjawaban atas dasar suatu kesalahan. Sepul prinsip, tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Maksudnya, pidana tidak muncul apabila tidak ada suatu permasalahan yang kini diyakini berdasarkan mental dan batin seorang terdakwa. Pada pasal 38 yang mengatur mengenai kesalahan karena kekeliruan, ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan penghapusan pidana jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan atau kekeliruan karena ketidaktahuan atas berlakunya hukum tersebut. Terdapat juga perbedaan tegas antara perbuatan yang dapat dibenarkan oleh situasi darurat atau alasan pembenar. KUHP nasional menjelaskan adanya upaya damai atau yang disebut restoratif justice yang bertujuan untuk memulihkan keadaan para korban, pelaku, dan masyarakat. Sedangkan di KUHP lama menekankan adanya upaya retributif berupaya untuk pidana mati. Berdasarkan pasal 51, tujuan pemidanaan kini berorientasi pada masa depan, mulai dari pencegahan tindak pidana melalui pengayoman, pembinaan terpidana melalui kerja sosial, hingga penyelesaian konflik untuk memulihkan rasa aman dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Sistem denda dibagi menjadi 8 kategori. Kategori pertama sejumlah 1 juta hingga kategori 8 sejumlah 50 juta untuk menyesuaikan nilai ekonomi dan tingkat keparahan tindak pidana. 3. Selanjutnya, dalam pedoman pemidanaan, dalam pasal 54 dan 55, hakim wajib melihat faktor subjektif dari pelaku. Pertama, tingkat kesalahan dan celaan pelaku. Dan yang kedua, riwayat hidup serta kondisi sosial dan ekonominya. Dan yang terakhir, sikap pelaku setelah melakukan perbuatan, seperti adanya penyelesaian atau juga adanya permintaan maaf terhadap korban. Semua faktor ini penting agar putusan hakim menjadi lebih adil dan juga manusiawi. 3. Double track system atau disebut dengan pidana dan tindakan. Pada pasal 103 berbeda dengan KUHP lama yang berfokus pada hukuman. KUHP nasional secara tegas membedakan antara pidana dan tindakan. Contohnya, pidana berupa penjara atau denda dan tindakan berupa rehabilitasi sosial atau medik. Sebagai kesimpulan, transisi menuju KUHP nasional merupakan langkah yang besar dari hukum kolonial menuju hukum yang lebih mencerminkan nilai keadilan Indonesia. Mari kita dukung pembaruan ini demi penegakan hukum yang lebih humoris dan progresif. Saya dan rekan saya dari kelompok 2 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.